Yang kedua adalah ibadah, satu ibadah maliyah, dua ibadah badaniyah. Badannya capek. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, semua terus ibadah fisik yang bergerak selama 1 minggu itu tak berhenti. Hajjan au mu'tamiron, dia berangkat dengan niat berhaji atau dengan berangkat umroh. Fal yamut, di perjalanan dia meninggal. Apakah perjalanan menunggu? Apakah perjalanan betul-betul sudah berjalan? Belum sampai. Fal yamut, dia meninggal. Maka ketika dia fayusabbitu ajruhu ila yaumil qiyamah. Allah sudah tetapkan ganjaran umrohnya, ganjaran hajinya pada saat dia menunggu tapi dia wafat sampai ila yaumil qiyamah. Panggilan, Bu. Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan itu. Kita ikuti aja proses demi prosesnya, step by stepnya, serahkan semua kepada Gusti Allah. Satu-satunya ibadah yang, makanya dalam Quran itu sering ya saya sampaikan, satu-satunya ibadah yang hanya diapit oleh dua lillah, itu hanya umroh dan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para calon tamu-tamunya Allah, Duyufur Rahman, Duyufur Rahim, pemirsa yang ada di Zoom online, Dal Puji, Ibu Sukati, Bu Susilawati, Bapak Haji Ramidi, Bu Nenen Nuraini, Bu Ning Hanifah yang mengikuti. Ini ada yang di online juga. Semoga senantiasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga pertemuan kita kali ini adalah pertemuan di samping bersilaturahmi sekaligus masih ada bau sawal ya, Pak Tois. Pak Dedi, ini sekaligus sebagai bagian dari halalun bihalalin. Kami atas nama pribadi maupun atas nama Bebetor and Travel mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadah puasa kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangga Bu. Ke tengah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pagi hari menuju siang yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam acara manasik. Mungkin untuk manasik dari sekarang ke depan ini khususnya bagi para calon jemaah haji, insya Allah lebih fokus untuk menggarap atau menyampaikan materi tentang manasik dipadatkan, Pak Aisyah. Kalau umrohnya mungkin sudah paham lah ya, insya Allah ya. Terus baik dari sisi aspek teknis maupun dari sisi peribadatan, nah kita akan padatkan karena keberangkatan ini istilahnya tidak lama lagi, bulan Mei udah harus pada berangkat semua. Mudah-mudahan ada rezekinya, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lancar di dalam perjalanannya, di dalam proses dan lain sebagainya. Dan ini mudah-mudahan ya, berharapnya kita kalau tidak salah ini perhitungannya, saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi beberapa teman-teman di grup itu mengatakan bahwa seandainya tahun haji tahun ini itu kemungkinan itu wukufnya hari Jumat. Berarti kalau kemungkinan wukufnya hari Jumat, berarti mendapatkan haji akbar. Mudah-mudahan. Karena kalau hitungan kita di sini itu lebarannya kalau di kalender itu kan hari Jumat ya, tanggal 10-nya ya. Berarti tanggal 9-nya Kamis. Nah, di Arab Saudi itu kan kayak kemarin lebaran beda kan? Itu lebih duluan di sana. Gitu. Nggak tahu mundur, nggak tahu maju ya. Mudah-mudahan saja. Berharap kalau misalnya pas nanti lebarannya di sana Sabtu, berarti hari Jumatnya wukuf di Arafah. Nah, kalau wukuf di Arafah berarti masuknya adalah Yaumul Hajjul Akbar.
Yaumul Hajjul Akbar itu adalah berbanding dengan 70 kali ibadah haji. Masya Allah. Ini pernah terjadi tahun 2022. Tahun 2022 itu hari Jumat. Ya mudah-mudahan 2022, 2024, 2025. Mudah-mudahan ya. Tapi itu mah nanti akan ditentukan penentuan wukuf dan lebarannya itu oleh pemerintah Arab Saudi. Salawat serta salam Allah semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, asbab tabiin, dan juga kita semua yang insya Allah kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya agar kita mendapatkan syafaatul uzma kelak yang mujasa wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, calon-calon tamunya Allah, Duifullah, Duifur Rahman, Duifur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita hari ini adalah mengenai tentang apa? Moderator, hikmah, kemudian tentang hikmah ibadah haji, tentang kewajiban kita melaksanakan berhaji dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu-satu dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa. Beberapa, insya Allah nampaknya beberapa sudah mengikuti pernah manasik ya, Pak Dedi ya, sama Ibu, insya Allah. Saya ikut biasa. Kalau Bapak hajian mah, kalau Bapak manasik mah ingatnya pada saat itu aja. Ini yang pertama adalah pertemuan pertama dan kita pasti ataupun berbagi haji serta hikmah haji. Apa dulu? Sekali lagi. Satu adalah definisi takrif haji. Yang kedua yang akan menjadi bahasan materi kita adalah syarat, rukun, dan wajib haji. Terakhir adalah hikmah haji. Mana? Buat ini. Oke, ya kita lanjutkan. Bapak Ibu, apa yang disebut dengan haji? Halo? Tanya. Apa yang disebut dengan haji? Haji mah haji bukan orang Ka'bah kan gitu ya. Haji itu kalau definisi menurut bahasa ulama, bahasa ilmu itu adalah qasdul Ka'bah lin nusuk. Bermaksud datang ke Ka'bah untuk melaksanakan manasik. Apa manasik itu? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf. Itu haji. Kalau umroh, lugatan az-ziyarah. Umroh itu menurut bahasa ziarah. Kalau haji, lugatan adalah qasdul Ka'bah lin nusuk. Bermaksud datang ke Ka'bah, ke Baitullah, ke tanah suci untuk melaksanakan manasik. Nah, bedanya rangkaian ibadah haji dan ibadah umroh lebih beda. Kalau dari sisi syarat-syarat dan ketentuan nggak terlalu jauh beda, tetapi pada proses pelaksanaan beda. Haji mah Bu itu 5 sampai 6 hari baru selesai. Kalau umroh 4 jam selesai. Beda ya. Itu satu. Kedua, tantangan dalam haji itu berbeda dengan tantangan ketika umroh. Karena ketika haji itu tumplek-blek, hampir semua orang berada di satu titik yang sama, dan kemudian selama 6 hari itu senantiasa terus bergerak bersama-sama. Jutaan orang yang berangkat dan datang masuk melaksanakan ibadah haji. Nah ini nih, ini ada ininya ya. Dilihat Pak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
Itu satu. Saya mempersiapkan untuk sementara ini, mempersiapkan dulu bapak-bapak dan ibu-ibu tamu-tamunya Allah, Duyufur Rahman, Duyufur Rasul, itu dalam rangka ketika menghadapi haji ini memang ibadah yang unik, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Seluruh potensi sumber daya kita itu dikuras habis. Karena ibadah haji itu, ibadah haji itu kita mengorbankan seluruh sumber daya energi yang ada di kita. Pertama, dari sisi misalnya ibadah haji disebut sebagai ibadah maliyah, ibadah harta. Duitnya keluar, Bu. Betul nggak? Gede lagi. Iya, ibadah harta, ibadah haji itu. Makanya saya selalu menyampaikan kepada jemaah jangan kepada jemaah haji bahwa ibadah haji itu ibadah duit. Tak bisa dinafikan. Soal datangnya dari mana dan caranya bagaimana, itu adalah mutlak prerogatif Gusti Allah. Tetapi ibadah haji adalah ibadah duit. Semuanya tidak ada yang tidak pakai duit. Dan seperti kita tahu bagaimana di Tanah Suci sekarang di Arab Saudi itu hampir semua sektor, mohon maaf, mungkin komersialisasi haji yang harus kemudian kita mengeluarkan finansial dalam rangka memenuhi dalam rangka memenuhi pelaksanaan ibadah haji itu semuanya di sana pun seperti itu. Artinya semuanya menggunakan finansial, keuangan. Sehingga ibadah maliyah beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Yang pertama misalnya contohnya kalau ibadah sholat itu nggak usah ngeluarin duit, yang penting mau. Betul nggak Pak? Yang penting mah mau ke masjid, mau berjamaah ataupun di rumah, nggak perlu ngeluarin duit. Ibadah puasa nggak harus punya duit, yang penting mah dia mau tahan perutnya dari lapar dan dahaga, maka bisa melaksanakan ibadah puasa. Ada itu ibadah maliyah. Jadi yang pertama ibadah haji, ibadah maliyah, ibadah harta. Bapak Ibu siapkan. Tapi insya Allah al-hujjaj wal umar wabdullah. Orang yang haji dan umrah itu adalah tamu-tamunya Allah. Ketika tamu-tamunya Allah, Duyufur Rahman, paling tidak ada 3 perkara yang Allah berikan. Yang pertama adalah inda'au, apabila berdoa, ajabu, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insa'alu, apabila meminta, memohon kepada Allah, fa'atu, Allah akan berikan. Wa inistagfiru, apabila meminta ampun kepada Allah, maka faghfaralahum, Allah akan memberikan maaf dan memberikan ampunannya. Oh, kita itu tamu-tamunya Allah. Allah siapkan hadiahnya. Itu 3 diantaranya, beberapa hadis menyebutkan paling tidak 3. Pertama, apabila doa ijabah. Apabila meminta sesuatu, Allah berikan. Makanya kadang-kadang pulang dari sana itu ya, yang haji yang umrah itu, diberikan apa yang kita minta. Tapi tidak berarti semuanya harus, karena Allah itu tidak bisa dipaksa oleh kita. Karena permintaan atau ijabahnya Allah itu dalam 3 bentuk. 1, Allah berikan seperti yang kita minta. 2, Allah kemudian pindahkan, ganti dengan yang lebih baik menurut pandangan Allah. Yang ketiga, doa kita itu Allah simpan sebagai tabungan amal di akhirat. Tuh, 1. Ibadah haji ya. Di antaranya. Yang kedua, ibadah haji itu disebut juga sebagai ibadah badaniyah. Apa yang disebut ibadah badaniyah? Ibadah badaniyah itu duitnya keluar, badannya ikut capek. Beda dengan zakat. Zakat mah cukup keluar duit, tidak capek badannya. Bahkan sekarang bisa transfer, betul nggak? Kalau udah banyak yang harus dijakatin, udah transfer aja. Nggak usah ngincin ke sana kemari. Nggak usah berangkat ke sana kemari. Betul nggak Pak? Dijemput. Nah, itu ibadah itu. Yang kedua adalah ibadah, 1 ibadah maliyah, 2 ibadah badaniyah. Badannya capek. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, semua terus ibadah fisik yang bergerak selama 1 minggu itu tak berhenti. Terus mobilitasnya. Bergerak tiap hari. Nah, itu ibadah fisik, Pak. Jasad kita, badan kita ikut capek. Udah duit keluar, jasad juga, badan kita, fisik juga bergerak ibadah. Itu hebatnya ibadah haji. Semua potensi sumber dayanya dikeluarkan dan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mau bayar zakat, itu kan fisiknya nggak bergerak. Sedekah, fisiknya nggak bergerak.
Hanya apa? Hanya nomor rekening dan ATM yang jalan. Betul. Tapi ibadah haji nggak bisa. Ah sudah saya mau pokoknya mau haji, saya bayar 500 juta, saya di rumah aja. Bisa nggak dapat gelar haji? Nggak. Bisa nggak wukufnya nanti misalnya di rumah saja? Kagak ada, nggak bisa. Maka yang bisa itu adalah ya duitnya dibayar, ya ibadah maliyah, ya ibadah jasa dia, ibadah badan. Yang ketiga dan yang paling penting di atas dua perkara ini adalah ibadah kolbiyah, ibadah ruhani, Pak. Keikhlasan ketika Bapak Ibu mau melaksanakan ibadah haji itu dengan segala apa yang mungkin akan terjadi, saya selalu sampaikan tidak ada ibadah haji yang enak. Tidak ada ibadah haji yang istilahnya yang nyaman. Tidak ada. Jangan pernah kemudian berpikir kita, wah udahlah saya ini beli ini segala macamnya itu yang penting nyaman. Nggak ada kenyamanan dalam ibadah haji secara fisik lahiriah. Duit keluar banyak, badan capek. Betul nggak? Duit keluar banyak, badan capek. Tetapi ibadah haji ini adalah kenikmatan ruhaninya. Seperti puasa. Puasa boleh lapar. Tapi ketika berbuka, bahagia kita ketika berbuka. Masuk Idul Fitri, bahagia ketika kita kan sesuatu yang sifatnya abstrak tapi terasa. Begitupun juga haji, badan capek tapi menikmati. Enggak, kadang-kadang selesai hajian pengen hajian lagi. Tidak ada bosannya. Kenapa? Karena ruhani kita dan jiwa kita ini yang sedang ditumbuhkan oleh Allah, dikucuri rahmat Allah, dikucuri kenikmatan, dikucuri anugerah oleh Allah, sehingga kita merasa menikmati, walaupun capek, walaupun duitnya keluar banyak. Tidak ada ibadah yang mengumpulkan tiga potensi ini, ibadah harta iya, ibadah badan iya, ibadah hati iya. Sholat mah kelihatan geraknya, tapi tidak keluar duit, betul. Ya, kemudian sedekah mah keluar duitnya, tapi tidak bergerak badannya. Ibadah haji semuanya dikumpulkan, termasuk yang akan menjadi motivasi itu rohani, keikhlasan kita. Ibadah yang sangat unik. Makanya tidak ada di dalam Al-Quran eksplisit perintah melaksanakan ibadah haji itu nggak ada. Kalau sholat tegas perintahnya, aqimus sholah, dirikan sholat. Wa'atuz zakah, keluarkan zakat. Oh itu tegas. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba furido, dipardukan puasa. Kalau haji tidak ada eksplisit kewajiban tegas yang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ibadah haji itu disebutkan atau diambil maknanya dari ayat Al-Quran, walillahi alan nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Walillahi dan hanya krono Allah lah. Alan nasi eta wajib iku wajib bagi manusia. Tuh, kalimat wajibnya itu disembunyikan di dalam kalimat ala. Tidak langsung wajib haji, tidak. Tetapi walillahi alan nasi, kata para ulama, madmun, maktub wa madmun wa mustatarun fi ala. Apa hikmahnya? Kenapa kok disembunyikan? Orang yang mau berangkat haji itu excited, bahagia, gembira, pusing iya, stres juga, deg-degan iya. Betul apa betul? Itu rahasia. Jadi Allah berikan kebahagiaan kepada orang berhasil melaksanakan ibadah haji dengan penuh perjuangan. Perjuangan. Maka rahasianya disembunyikan oleh Allah fi ala. Kenapa? Untuk memberikan rasa ittihadus surur, kebahagiaan kepada kalbu manusia ketika dia mampu melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Tantangannya luar biasa. Sudah mah jauh dari rumah, keluar biaya, capek juga iya, dan kemudian di sana desek-desekan, di sana panas-panasan, di sana antri, wukuf, mabit di Muzdalifah, di Mina, dan lain sebagainya. Itu bukan perjuangan yang gampang, maka Allah kasih hadiah bagi yang benar-benar hajinya. Tidak hanya sekedar hajinya, hanya sekedar harta dan fisiknya saja, tapi melibatkan hatinya. Maka kemudian datang hadis Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Gak ada lagi pahala kalau urusan haji mah, Pak.
Maksudnya tidak diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat, puasa pahalanya 1, sedekah 1, bayar 10, kan begitu. Kalau haji mah sudah tidak ada lagi pahala, langsung gantinya adalah surga. Masa surga murah? Ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu sudah bukan pahala lagi. Tah tukerannya sama Allah surga. Surga mahal apa murah, Pak? Mahal. Makanya ini haji ini enggak mahal segini mah. Ditukarnya sama surga loh. Surganya Allah bagaimana? Wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Alah, kita mau ngambil rumah yang agak sedikit mewah aja 1 miliar nggak kurang. Betul nggak? Nah, itu masih terbatas. Ya, developernya masih bikin syarat ini. Surga, apapun yang diperoleh, apapun yang diinginkan, diberikan oleh Allah. Luasnya, seluas langit dan bumi. Nah, bumi aja kita nggak pernah keisi semuanya. Itu salah satunya ya. Jadi, saya ingin menyampaikan pertama adalah tentang haji itu adalah adalah manasik. Nah, haji ini dalam perjalanannya itu tidak bisa dilakukan kecuali di bulan khusus. Makanya kalau kita mengenal ada mikot jamani, ada mikot makani, tah di umroh itu tidak ada yang namanya mikot jamani. Kapan saja umroh mah. Kalau dalam haji itu ada mikot jamani. Kapan? Dari mulai 1 Syawal sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu mikot jamani. Maksudnya batas waktu melaksanakan ibadah haji. Nah, itu ibadah haji mah tidak apa namanya? Umroh mah tidak ada mikot makani, tidak ada mikot jamani. Kalau haji mah ada mikot jamani, batas waktu. Dah, jangan dulu lah ini. Itu ya. Kemudian saya ini motivasi dulu karena kan memandang haji ini, mohon maaf, satu-satunya ibadah yang kemudian ibadah haji ini harus penuh dengan keikhlasan. Kalau dikatakan panggilan, panggilan. Bapak Ibu yang mau berangkat baru jadi calon jemaah haji. Belum jemaah, baru bakal calon jemaah haji. Belum calon jemaah haji lah, belum berangkat. Baru menjadi bakal calon jemaah haji. Bakal calon anggota legislatif. Ya kan? Itu belum daftar. Daftar baru jadi calon. Jadi calon, jadi atau enggak? Belum tentu. Betul enggak? Masih ada tahapannya. Jadinya bagaimana calon itu? Kalau sudah nanti terbang dari sini, berangkat ke Mekah, kemudian menunggu. Nah, itu baru jadi calon. Calon jemaah haji. Kau Ustaz calon mulu. Kapan jadi jemaah hajinya atau jadi jemaah hajinya? Ketika Bapak sudah niat ihram untuk haji dan wukuf di Arafah, maka sah jadi haji atau jamaah haji. Bakal calon dulu. Nah, sekarang ini kita yang bakal calon itu gimana Ustadz tuh yang sudah yang reguler sudah siap pada berangkat, masih bakal calon. Karena dalam proses menunggu nanti keberangkatannya tanggal 5 Mei, tanggal 2 Mei kloter awal dari Karawang, itu masih bakal calon. Dalam proses menunggu ada yang gugur, ada yang sakit, ada yang mohon maaf mungkinnya kita doakan sehat semua, ada yang meninggal, tidak bahkan naik pesawat belum sampai ke sana, ada yang tidak sampai melaksanakan ibadah hajinya karena keburu wafat. Tuh, secara fisik tidak bisa melaksanakan, tapi secara hukum dia sudah berangkat dan tetap dihukumi sudah berhaji, tinggal menggantikan badal haji di sananya. Ada hadis Nabi mengatakan, man kharaja min baitihi, barang siapa orang yang keluar dari rumahnya hajjan au mu'tamiron, dia berangkat dengan niat berhaji atau dengan berangkat umroh. Fal yamut, di perjalanan dia meninggal. Apakah perjalanan menunggu? Apakah perjalanan betul-betul sudah berjalan? Belum sampai. Fal yamut, dia meninggal. Maka ketika dia meninggal, fayusabbitu ajruhu ila yaumil qiyamah. Allah sudah tetapkan ganjaran umrohnya, ganjaran hajinya pada saat dia menunggu tapi dia wafat sampai ila yaumil qiyamah. Wa yub'atsu lahu yaumal qiyamati mulabbiya,
Dan nanti dia akan dibangkitkan di yaumul kiamah dalam keadaan bertalbiyah. Dalam keadaan apa, Bu? Dalam keadaan bertalbiyah. Nah, nanti kalau ya, nanti akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Artinya tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak menjadi gugur dari sisi pahalanya karena dia sudah niat walaupun tidak melaksanakan wukufnya. Itu ya. Perjalanan ibadah haji ini perjalanan suci yang memerlukan kesiapan fisik, mental, dan ilmu. Itu tidak ada di atas ya. Iya, Pak. Bukan cuma bukan cuma fisiknya saja, bukan cuma fisik, mental, ilmu, satu lagi, pesak. Ini saya lupa nih. Perjalanan suci yang memerlukan kesiapan fisik, mental, dan ilmu plus pesak. Ustadz kalau disebut-sebut terus, Bu, pokoknya mas saya akan terus menyampaikan dan mengingatkan karena itu adalah rezeki dan harta yang ibu investasikan untuk dijemput kelak dia malah nggak mau lanjut. Nanti kesini lagi. Oh iya 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 iya. Kirain teh mau keluar. Iya iya. Sampai sampai santai bu ya. Eh, itu diantaranya Pak ya. Jadi membutuhkan kesiapan fisik, mental dan pesak karena ini uang yang Bapak Ibu keluarkan untuk biaya haji dan seluruh perangkaian prosesnya, maka itu adalah uang yang akan menjemput Bapak Ibu kelak di yaumul kiamah. Yang jadi rumah mah nanti dibagiin kalau kita ninggal. Ibu yang punya emas 100 gram ketika ibu meninggal, kan ada bagian buat suaminya ya. Misalnya suami saya hidup, pakai mas kawin lagi. Artinya apa? Kadang-kadang kita itu sebetulnya Bu, boleh ditagih sama Gusti Allah. Makanya Allah membanggakan orang yang melaksanakan ibadah haji di tengah kecintaannya terhadap dunia, di tengah kenyamanannya di rumahnya, mau berlelah-lelah, mau berpayah-payah, mau berdebu, mau kepanasan, mau jalan kaki, di tengah kita punya mobil yang bagus untuk mengantar kemana-mana, tapi di tanah suci kita akan berjalan kaki belasan kilometer, kemudian di tengah-tengah kita kenyamanan yang biasanya dilayani eksklusif sendirian di rumah oleh istri, oleh pembantu, oleh orang-orang yang bantu kita, tapi saat ibadah haji kita kerjakan itu semua, berdebu, panas, antri, semua, maka Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Kata Allah, ya malaikati, wahai para malaikatku, tungduru, lihat oleh kalian, ila ibadi, kepada hamba-hambaku. Itu hadis qudsi. Jauh mereka datang dari jauh. Dari Perumnas, dari Karawang, dari Aceh, dari mana-mana. Saksan gubaron. Saksan gubaron itu, saksan dalam pengertian itu mereka lesu. Capek. Gubaron mereka berdebu. Untuk apa mereka datang? Kata Allah dalam dalam hadis qudsi, saksan gubaron ja'u saksan gubaron mingkul lipajin amik, untuk memenuhi undangan dan panggilan ibadah. Jadi mereka datangnya ke sini karena perintahku, mereka taat kepadaku. Maka oleh karena itu ishadu, saksikan oleh kalian ya malaikati, wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Sungguh hadiah terbaik bagi orang yang berhaji adalah ampunan dosa dan surga kami, surga Allah Subhanahu. Makanya ada ketentuan ketika ihram tidak boleh berdandan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh pakai pakaian yang menunjukkan perhiasan dunia. Itu teh hikmahnya itu tah kalimat saksan gubaron, lemah, letih, lesu dan berdebu. Sebagai bukti taatnya kita melaksanakan perjalanan ini, motivasinya karena perintah Gusti, hartanya dikorbankan, badannya capek, berdebu, dan lain sebagainya. Ya Rob, ini yang bisa, ini perintahmu. Padahal kita di rumah mewah, mobil mewah. Ibu mau kemana-mana, mau ke Alfa saja pakainya pakai motor, kadang-kadang paling sedikit. Males-males teing keluar, kadang-kadang Grab, Gosen, pengen makan, males keluar, disuruh datang. Dengan semua kenyamanan yang kita miliki, tapi haji tidak seperti itu.
Kebayang ribuan, kebayang 1.500 tahun yang lalu ketika Kanjeng Nabi bersama para sahabat. Boro-boro ada pesawat, Pak. Boro-boro ada tenda ber-AC, makanan, buah-buahan, Masya Allah. Dulu beliau-beliau ini bahkan mungkin tahun 1920-an tidak ada tenda di Eropa. Mereka bikin sendiri tenda seperti buat camping. Ibadah haji kita ini luar biasa. Hari ini adalah ibadah yang sudah nyaman. Itu. Dan unik ya ibadah haji itu. Tantangannya paling berat. Makanya oleh Allah sebutkan puncak dari penyempurna agama Islam kita itu di ibadah haji karena mengumpulkan semua potensi sumber. Makanya itu tidak boleh tidak apa namanya tidak boleh muharramatul ihram karena itu adalah hal yang dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Kata Allah tuh lihat mereka datang dari jauh, duitnya keluar, badannya capek, berdebu, lelah, antri, wah berjubel dengan jutaan orang. Padahal di rumahnya mereka kalau mau mandi tinggal mau air panas, air dingin, betul? Kalau kepanasan cuaca tinggal keluarin AC. Kalau mau pergi ke mall kemana-mana, lah tinggal milih COD, Shopee. Iya kan? Lah di sana kita kadang bisa masak sendiri, mau ke sana kemari ibadah. Itulah satu-satunya ibadah yang menyamaratakan kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya ibadah haji. Kalau sudah di sana kita nggak tahu mereka ngeluarin duit berapa. Ada yang 1 miliar, ada yang 700, ada yang 300, ada yang 200, ada yang 50 juta, ada yang 20 juta, ada yang gratis. Ibadah yang menyamaratakan semua strata sosial dari mulai pejabat tinggi, baik presiden, pejabat, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi ketahuan ini orang kaya, ini orang miskin, ini pejabat, ini rakyat. Hanya ibadah haji. Kenapa? Ketika memakai pakaian ihram, sudah tidak memakai lagi atribut kebesaran dunia. Siapa yang tahu bahwa kemudian orang-orang tentang atau sebelah kita, teman-teman kita, siapa yang tahu bahwa kita seorang bos? Tidak ada. Karena bajunya sama putih. Betul Bu ya? Enggak Ustaz, saya mau biar ngebedain, saya mau bling-bling, kata ibu. Mau kain ihramnya yang 5 juta. Enggak ada yang menilai itu, Bu. Betul enggak? Masya Allah ini. Nanti Pak kerasanya di sana. Ketika perjalanan, Masya Allah. Yakin nangis. Walaupun sudah sering kita umrah ke sana. Haji beda. Haji itu beda. Maka persiapannya luar biasa. Sampai Imam Ghazali mengatakan ada persiapan dohir, ada persiapan batin. Persiapan dohirnya ada 11. Persiapan batinnya ada 15. Ini nanti akan simultan ya. Nanti ini agar saya memotivasi dulu, menyampaikan dulu bagaimana berhaji itu tidak seperti yang Bapak bayangkan, bakalan nikmat nyaman dengan uang yang misalnya dengan bayaran atau dengan kita harus mengeluarkan sebagai harta kita sekian sekian sekian, kok misalnya dapatnya seperti begini, ibadah yang unik. Dari sekarang harus disiapkan mentalnya. Orang ketika terima kenyamanan udah biasa, Bu. Semuanya mau, betul nggak? Tapi ketika tidak nyaman, ketika antrian, ketika kok begini, ketika kok begitu, itulah dihadirkan oleh Allah sebagai ujian orang yang melaksanakan ibadah haji. Mungkin Bapak-Bapak bisa nge-review yang tahun lalu bagaimana kelas artis jalannya 30 km. Lah, banyaklah di TikTok ya. Silahkan itu di-review. Sebagai apa? Nah, sebagai nanti muhasabah kepada diri kita. Karena itu bakal dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya, ada saatnya ketika itu di tanah suci ketika melaksanakan ibadah haji, khususnya pada saat pelaksanaan di Arafah, Muzdalifah, Mina, orang yang punya duit dia tidak bisa menggunakan uangnya di sana, sudah tidak butuh lagi dulu. Kalau di sini kita beli segala sesuatunya untuk kemudahan itu dengan finansial yang kita miliki, kadang-kadang di sana itu kita punya uang ratusan juta miliaran tapi tidak laku karena di sana orang bukan butuh itu. Pernah dengar waktu itu di Mina kelaparan? Orang yang kelaparan di Mina tahun kemarin, ya, di Mina ada orang kelaparan apa duit banyak mau beliin, nggak ada yang jual dan nggak ada yang butuh. Kursi roda jaraknya cuma 50 meter yang tahun kemarin nih yang saya alami. Jaraknya cuma 80 meter. Pengen masuk ke hotel
di hotel transit itu karena musim haji ditutup, itu berapa bayarnya, Pak? 200 real. Taksi di musim haji di pas hari Arafah tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 itu dari ini kan penuh semua orang semua nggak bisa masuk 500 real. Artinya apa? Ada kalanya kita iktimad hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah. Walaupun kita bisa beli semua fasilitas di sananya tidak ada yang butuh. Berarti dalam hidup dan kehidupan kita ini hanya sarana saja. Hanya sarana saja. Kalau sarana, ya tetap harus punya. Harus memiliki. Karena sebagai wasilah. Jadi perjalanan ibadah haji, perjalanan suci yang memerlukan kesiapan fisik, bu latihan ya. Latihan jalan. Bayang. Di sini biasanya jalan kaki atau naik motor? Atau naik mobil? Bu? Tadi di sana itu bisa jalannya puluhan kilo. Maksudnya puluhan kilo itu dalam 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 satu hari 6 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kenapa? Karena pada saat musim haji nanti seluruh area kota suci Mekah sampai ke Arafah steril dari kendaraan. Jutaan orang di sana semuanya jalan kaki. Berarti nikmat dari Allah itu adalah ternyata kekuatan kaki yang lalu. Paling tidak itu 30 kilo Bapak Ibu pasti jalan. Paling tidak. Paling tidak. Dari Arafah, dari apa namanya, dari Muzdalifah ke Mina, dari Muzdalifah ke Mina, tawaf berapa kilo? 3 kiloan kurang lebih. Ya, belum sa'i juga kurang lebih 3 kiloan. Terus rute perjalanan dari Mina menuju misalnya ke Jamarot pulang pergi 3 hari atau 2 hari yang dapat rezekinya 5 kiloan. Dari Maktab ke Jamarot ke Jumroh lontar Jumroh 5 kilo sehari berapa? Kalau pulang pergi 10 kilo. Kalau nyelontarnya 2 hari berarti 20 kilo. Ditambah tawaf dan sa'i, tawaf ibadah dan sa'inya haji sekitar 6 kilo, 26 kilo. Belum macet dan lain sebagainya sehingga mau naik bis, naik mobil nggak bisa jalan cepetan karena pakai jalan kaki cuma 2 kilo. 30 kilo mah itu insya Allah itu sudah hampir dipastikan Bapak Ibu jalan kakinya 30 kilo. Tapi nggak sekaligus, enggak maksudnya Bu. Ustaz, nikmati. Bukan cuma kita, jutaan orang dari semua negara. Tak ada fasilitas yang istimewa, nggak ada. Semuanya sama. Oleh karena itu, manasik haji, ini akan manasik ya, mungkin dipadatkan. Bapak Ibu hanya punya kesempatan manasik sampai tanggal berapa nih? Masih kita berangkat tanggal 19. Jadi tanggal 19 nih proyeksi keberangkatannya, terus manasiknya sampai tanggal 17. Haji khusus tanggal berapa? Tanggal 27 estimasi keberangkatannya yang haji khusus. Berarti berapa tanggal sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 April, tanggal 19 ya. 1 bulan ke depan kurang. Ibu sudah persiapan belum? Itu malah ketawa sih, malah langsung siapin semua. Duitnya siapin, fisiknya siapin, hatinya siapin. Panggilan Bu, Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Kita ikuti aja proses demi prosesnya, step by stepnya, serahkan semua kepada Gusti Allah. Satu-satunya ibadah yang makanya dalam Quran itu sering ya saya sampaikan, satu-satunya ibadah yang hanya diapit oleh dua lillah. Itu hanya umroh dan haji. Hanya haji dan umroh yang diapit oleh dua lillah. Yang pertama, walillahi ala nasi. Hanya karena Allah, bukan karena manusia. Bapak mau berangkat haji, jangan melihat karena pandangan manusia. Oh, ini saya sudah punya uang banyak, masa sih nggak berangkat haji? Malu nggak dipanggil haji-haji? Awas, keluarkan itu dalam hati. Karena itu tes sedikit, tapi memang itu ditekankan oleh Allah. Walillahi ala nasi. Terakhir, wa atimul hajja wal umrota lillah. Haji dan umrohnya selalu ada di tengah-tengah. Qoblal haj, indal haj, ba'dal haj. Dalam setiap proses kita memulai, di dalam pelaksanaan ibadahnya, sesudah kepulangan dari sana, selalu semuanya harus lillah. Harus karena Gusti Allah. Jangan karena manusia, awas.
sedikit. Itu yang disebut adab batin oleh Imam Ghazali. Karena apa? Ibadah haji itu satu-satunya ibadah yang sangat rentan sekali ria, sombong, dan takabur. Kita belum berangkat itu sekampung sudah tahu. Nanti berangkat yang ngantar, kadang-kadang yang ngantar itu ada yang ngantar satu desa dulu di kampung. Yang berangkat hajinya 2 orang, yang ngantarnya kadang-kadang satu RW. Yang 2 orang terbang naik pesawat, yang satu RW-nya ke Taman Mini, ke Ancol. Kenapa? Itu loh. Tantangannya ibadah haji itu karena ibadah terbesar, Pak. Ibadah terbesar. Status sosialnya beda. Makanya singkirkan yang itu. Ya Allah, terserah engkau. Kami sudah usaha. Kami sudah ini melaksanakan step by step-nya. Kenapa banyak orang yang kemudian malu nggak berangkat? Benar nggak? Banyak orang yang kemudian begitu. Karena apa? Ya karena manusia. Karena ibadah haji itu sesuatu yang istimewa. Sehingga mari kita sama-sama tata hati. Kita usahakan, kita laksanakan proses demi prosesnya, satu demi satu, kita sabar, ikhlas, dan tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepantasan Allah untuk. Tentu di situ ada yang namanya teknis, tentu ada di situ yang namanya upaya dan usaha, di situ ada namanya doa, insya Allah. Calon jemaah haji dapat memahami dan menghayati tujuan serta hakikat amalan ibadah haji sehingga tercapai tujuannya menjadi haji yang mabrur. Persiapan sebelum keberangkatan. Ini gimana ini cara ini? Untuk mindahin ini. Biar enggak ini. Harusnya pakai itu. Persiapan sebelum keberangkatan. Nah, ini sekarang persiapan ya. Daftar, manasik, persiapan fisik, persiapan finansial, persiapan kesehatan, persiapan apa namanya? Ilmu. Pendaftaran ini mah ini. Lanjut. Nah, kalau ini adalah untuk yang ini ya, ini untuk yang reguler lewat. Tunggu sebentar, balik. Kalau kita, Bapak Ibu, ini kemungkinan kita itu kalau dari sisi urutan keberangkatan, masuknya kita adalah kategori jemaah haji gelombang 2. Gelombang 1, gelombang 2 itu dikenal sebetulnya dari sisi ahlan wa sahlan, Pak Direktur, Pak Haji Elin Sabirin. Jadi gelombang 1, gelombang 2 itu dikenalnya hanya di dunia haji reguler sebetulnya. Untuk memudahkan keberangkatan jamaah yang awal ke Madinah dulu, yang akhir, yang gelombang 2 ke Mekah. Nah kita ini masuknya selalu gelombang 2. Kenapa kok gelombang 2? Kalau haji furoda biasanya visanya keluarnya belakangan. Ketika pemerintah Saudi sudah menyelesaikan pertama visa reguler dulu, haji reguler seluruh dunia. Baru masuk ke haji khusus, baru kemudian haji furoda. Sistemnya dibentuk seperti itu. Begitu ya? Duluan furoda. Urutan sistem visa. Penyelesaian visa di sistem pemerintah Arab Saudi itu pasti didahulukan menyelesaikan adalah visa reguler. Selesai itu biasanya haji khusus. Nah, kalau proses keberangkatannya bisa dipilih sebetulnya. Kalau bisanya sudah keluar duluan, biasanya kalau sudah keluar, nanti itu kebijakan travel. Ini berangkatnya di tanggal ini, berangkatnya di tanggal ini, berangkatnya di tanggal ini. Itu. Nah, itu sesuai dengan urutan teknis nanti operasional. Itu satu, ya. Nanti kita bahas teknis ya bukan di manasik. Nanti ada pertemuan sesudah ini, semua yang Haji Furoda akan kami sampaikan urutan teknis operasional yang akan kita jalankan dan persiapan Bapak Ibu dalam rangka menghadapi atau dalam rangka mengikuti alur proses ini. Biasanya ini gelombang 2 langsung ke Mekah. Bapak Ibu dulu umroh ke Mekah atau ke Madinah? Madinah. Kalau Madinah ketika mau ke Mekah, bikotnya di mana? Bir Ali. Kalau kita kemarin Mekah pakai darat. Iya, berarti nanti kalau yang langsung ke Mekah ambil mikotnya di atas pesawat. Sebelum berangkat itu kita sudah mandi sunnah ihram. Pesawat ganti misalnya
kemudian habis pesawat ganti pakaian mikot, ambil mikot di atas pesawat, turun, mengikuti prosedur. Proses imigrasinya Puroda panjang, Pak. Panjang. Beda dengan reguler. Kalau reguler proses imigrasinya dibawa ke sini fast track. Jadi di asrama haji udah diselesaikan. Orang yang haji reguler terbang sampai ke sana, sampai di sana di Bandara Jeddah sudah tidak ada lagi pemeriksaan imigrasi, tidak antri lagi, langsung digiring ke bis. Nah, beda dengan Bapak Ibu yang Puroda. Yang Puroda datang ke sana dijemput oleh, karena Puroda itu adalah operasionalnya dilaksanakan oleh pemerintah Saudi, oleh perusahaan-perusahaan haji swasta Saudi. Jadi di sana pemeriksaan dulu, antri lagi, habis itu nanti dibawa digiring ke Maktab Puroda untuk laporan dulu bahwa ini adalah jamaah haji Puroda kita. Habis kemudian dilaksanakan, itu lama itu. Makanya butuh, kita sudah ihram loh. Karena masuk ke Mekah harus sudah ihram. Bisa 2 hari itu. Mudah-mudahan enggak. Ini saya kasih yang paling pahit-pahitnya ya. Karena ketika sudah geningan, Ustaz membohong, pas saya nyaman, alhamdulillah. Saya kasih pahit-pahitnya. Waktu saya ngurus tahun 2002 itu begitu, set dibawa dari bandara migrasi lama. Pemeriksaan semua berkas selesai, kemudian dibawa ke Maktab Puroda. Kita nunggu antrian. Karena mereka juga harus mendata dari seluruh dunia, Pak. Begitu selesai, nanti kita dibawa ke hotel yang sudah ada di dalam sistem Puroda. Bukan hotel kita yang kita pesen, bukan. Yang travel pesen, bukan. Hotelnya yang sesuai dengan sistem nusuk. Dekat apa jauh, Ustadz? Biasanya hotel transit. Kalau dari Masjidil Haram, jauh. Dari Jamarat, dekat. Bisa dipahami ya, itu diantara beberapa teknisnya. Masuk nih ke hotel. Dari hotel kita harus menyelesaikan umroh pertama dulu. Kenapa? Tidak diperkenankan orang yang masuk ke Mekah, baik mau haji maupun umroh, tidak diperkenankan kecuali pakai ihram dan sudah berniat ihram. Ustaz, saya mah nggak mau pakai pakaian ihram, saya mau pakai pakaian yang saya beli, mau pakai pakaian yang gagah, nggak pakai pakaian ihram, kena dam. Sengaja kenting mah. Damnya apa? Domba, motong. Jadi damnya berapa kali? 3 kali Bapak damnya. 1, dam pelanggaran. 2, dam nusuk, dam ketentuan namanya tamatu. Yang ketiga, dam ngeyel dan dablegnya. Udah dikasih tahu masih aja. Itu. Nah, biasanya kita masuknya itu termasuknya gelombang kedua yang langsung ke Mekah. Jadi langsung melaksanakan. Karena kalau ke Madinah dulu udah nggak cukup waktu persiapan untuk Ar-Muznah atau Arafah Muzdalifah. Mana lanjut? Buka. Karena ibadah haji itu yang kita nggak tahu bisa balik lagi atau nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Seperti orang mau berangkat menuju kematian. Ibadah haji itu. Orang berangkat ibadah haji itu, orang meninggal ditangisi, orang berhaji ditangisi. Kenapa kau umroh dulu? Nah, umroh saya singkat karena udah pernah. Tapi ini adalah merupakan bagian rangkaian dari ibadah haji. Nah, ibadah haji ini di dalam haji ada umroh, tapi di dalam umroh tidak ada ibadah haji. Kalau dam boleh didahulukan. Kalau dam waktunya lebih luas. Boleh sebelum berhaji kita bayar dam, boleh. Boleh sesudah berhaji bayar dam, boleh. Tapi kalau kurban terbatas waktunya.